seorang pemuda mukmin dan seorang penyihir. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang raja yang memimpin umat sebelum kalian. Dia mempunyai seorang penyihir. Manakala si penyihir ini telah berumur lanjut, dia berkata kepada raja, "Aku telah berumur. Kirimkan untukku seorang pemuda yang akan aku ajari sihir." Raja pun mengabulkan permintaannya. Maka tersebutlah seorang pemuda yang akan diwarisi ilmu si penyihir itu. Di tengah-tengah perjalanannya untuk menemui si penyihir, pemuda ini bertemu dengan seorang rahib. Pemuda ini duduk bersamanya dan mendengar perkataan rahib tersebut. Pemuda ini menyukainya, maka setiap kali dia pergi ke penyihir, dia melewati rahib dan duduk. Maka penyihir itu mengetahuinya. Ia pun memukuli pemuda itu, dan dia lalu mengadu kepada rahib. Rahib berkata, "Jika kamu takut kepada penyihir, maka katakan kepadanya, keluargaku menahanku. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, maka katakan kepada mereka, penyihir menahanku." Pemuda dan ular. Manakala pemuda itu sedang berjalan, dia melihat ular besar yang menghalang-halangi manusia. Pemuda itu berkata kepada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan tahu siapakah yang lebih unggul, rahib atau penyihir." Pemuda itu mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika perkara rahib lebih engkau cintai daripada perkara penyihir, maka bunuhlah ular ini sehingga orang-orang bisa berjalan." Maka dia melemparkan batunya dan membunuhnya, sehingga orang-orang bisa kembali berlalu lalang. Kemudian pemuda itu mendatangi rahib dan menceritakan apa yang terjadi. Rahib itu berkata, "Anakku, hari ini kamu lebih baik daripada aku. Kalau memang dirimu telah mencapai itu, maka kamu akan diuji. Jika kamu diuji, maka jangan menunjukkan aku." Pemuda dan orang buta. Salah seorang teman raja yang buta mendengar berita tentang pemuda itu. Dia mendatanginya dengan setumpuk hadiah. Dengan penuh harap dia berkata, "Semua hadiah ini untukmu jika kamu menyembuhkanku." Pemuda itu memberi petunjuk, "Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapapun. Allah lah yang menyembuhkan. Jika kamu beriman kepada Allah, maka aku berdoa kepadanya semoga dia menyembuhkanmu." Si buta ini beriman dan Allah menyembuhkannya. Selanjutnya dia mendatangi raja sebagaimana biasa. Dengan penuh keheranan, raja bertanya kepadanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Dengan penuh kebahagiaan, si teman menjawab, "Tuhanku." Raja kaget. "Apakah kamu mempunyai Tuhan selainku?" Dengan penuh ketegasan dan keimanan dia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Raja menyiksanya sehingga akhirnya dia menunjukkan si pemuda. Maka pemuda itu pun ditangkap. Raja mengancamnya, "Wahai pemuda, sihirmu telah sampai pada tingkat menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak menyembuhkan siapapun, Allah lah yang menyembuhkannya." Siksaan orang yang beriman. Raja menangkap pemuda. Dia terus-menerus menyiksanya sampai akhirnya dia menunjukkan rahib. Rahib ditangkap dan kepadanya dikatakan, "Tinggalkan agamamu." Tetapi rahib itu menolak. Raja meminta gergaji. Gergaji itu diletakkan di ubun-ubunnya, lalu membelah tubuhnya menjadi dua dan tergeletak di atas tanah. Lalu teman raja dihadapkan dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Tetapi teman raja menolak. Maka gergaji diletakkan di ubun-ubunnya, membelah tubuhnya dan terjatuh ke tanah. Pemuda itu disiksa. Pemuda itu ditangkap dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Dia menolak, maka raja menyerahkannya kepada beberapa orang tentaranya.
Dengan penuh amarah, raja bertitah, bawa dia ke gunung ini dan ini, bawa dia naik ke gunung itu. Jika kalian telah sampai di puncaknya, suruh dia meninggalkan agamanya. Jika ia menolaknya, maka lemparkan dia. Mereka membawa pemuda itu ke puncak gunung. Pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sekehendak-Mu." Tiba-tiba gunung itu berguncang. Orang-orang yang membawa pemuda itu berjatuhan, dan pemuda itu pulang menemui raja dengan selamat. Dengan gusar dan bercampur marah, raja bertanya, "Apa yang diperbuat oleh teman-temanmu?" Pemuda itu menjawab dengan keberanian dan iman, "Allah melindungiku dari mereka." Raja menangkapnya dan menyerahkannya kepada beberapa tentaranya seraya bertitah, "Bawa dia dengan kapal besar ke tengah lautan. Perintahkan dia agar meninggalkan agamanya. Jika menolak, buang dia ke laut." Mereka pun pergi membawa pemuda itu. Pemuda itu kembali berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sekehendak-Mu." Kapal itu terbalik dan mereka tenggelam. Sedangkan si pemuda pulang kepada raja dengan selamat. Dengan rasa amarah dan keheranan, raja pun berkata, "Apa yang terjadi dengan mereka?" Dengan teguh dan tenang pemuda itu menjawab, "Allah melindungiku dari mereka." Pemuda itu mengorbankan diri. Pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau tidak akan membunuhku sebelum engkau melakukan perintahku." Dengan putus asa, raja bertanya, "Apa itu?" Maka pemuda itu berkata, "Kumpulkan orang-orang di lapangan yang luas, saliblah diriku di batang kayu, lalu ambillah sebuah anak panah dari kantong panahku, pasangkan anak panah di tengah-tengah busur dan ucapkanlah Bismillah, Tuhan si pemuda. Kemudian panahlah aku. Jika kamu melakukan itu, niscaya kamu bisa membunuhku." Raja lalu mengumpulkan orang-orang di lapangan yang luas. Pemuda itu disalib di atas sebatang kayu. Raja mengambil sebuah anak panah dari kantong panah anak pemuda dan meletakkannya di tengah busur. Lalu dia berucap, "Bismillah, Tuhan si pemuda." Kemudian dia melepaskannya. Anak panah itu pun menancap di pelipis pemuda. Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipisnya lalu mati. Orang-orang berbisik, "Kami beriman kepada Tuhan si pemuda, kami beriman kepada Tuhan si pemuda, kami beriman kepada Tuhan si pemuda." Tentara menghadap raja. Para tentara mengadu dengan penuh penyesalan, "Lihatlah apa yang engkau takutkan. Demi Allah, apa yang engkau takutkan telah terjadi. Orang-orang telah beriman kepada Tuhannya si pemuda." Raja berkata dengan murka, "Gali parit di setiap ujung jalan dan nyalakan api di dalamnya. Siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka lemparkan dia ke dalamnya." Maka para tentara berdiri di tepi parit dengan memeriksa orang per orang. Siapa yang beriman, maka dia dipaksa untuk meninggalkan imannya. Jika menolak, maka mereka melemparkannya ke dalam parit api. Di tepi parit terdapat seorang ibu dengan bayi yang masih menyusu. Dia mengkhawatirkan anaknya. Dia maju mundur untuk menceburkan dirinya ke dalam api. Maka anak yang disusuinya berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, karena engkau berada di atas kebenaran." Kisah Ashabul Ukhdud ini disebutkan oleh Imam Muslim. Terbakarnya orang-orang kafir. Kemudian api merembet dan membakar orang-orang kafir yang menyalakannya. Api itulah azab dunia bagi mereka sebelum azab akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Buruj ayat ke-10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Imam Ibnu Jarir setelah menyebutkan kisah Ashabul Ukhdud berkata,
Dan alasan aku menyatakan bahwa dari dua takwil itu yang benar adalah terbakarnya orang-orang kafir oleh api adalah berdasarkan keterangan dari Ar-Rabi, yaitu Allah telah memberitakan bahwasanya mereka mendapatkan azab yang membakar di dunia sekaligus azab jahanam. Jika mereka tidak terbakar di dunia, maka firman Allah dan bagi mereka azab yang membakar tidaklah bermakna sebagaimana bisa dipahami, padahal dia telah memberitakan bahwa mereka mendapatkan azab jahanam, karena azab jahanam adalah azab yang membakar, juga azab-azab lainnya di akhirat. Dalam tafsir firman Allah, sungguhnya orang-orang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang-orang itu membakar kaum mukmin dengan api, maka orang-orang itu memperoleh azab jahanam karena kekufuran mereka, dan mereka memperoleh azab yang membakar mereka di dunia karena mereka telah membakar orang-orang mukmin. Ada yang mengatakan bahwa dan bagi mereka azab yang membakar berarti azab di akhirat, bahwa mereka memperoleh azab yang lebih di samping azab atas kekufuran mereka karena membakar orang-orang mukmin. Imam Al-Alusi menukil dari Ibnu Jarir dan lain-lainnya bahwa Allah mengirim kepada orang-orang mukmin angin yang mengambil nyawa mereka sebelum mereka jatuh ke dalam api. Lalu api menyebar dan membakar orang-orang kafir yang berada di kedua tepi parit. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, dan firman Allah, dan bagi mereka azab yang membakar. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah di atas adalah, yaitu pertama, setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang lurus membuatnya selalu bersama kebenaran dan kebaikan serta menolak keburukan. Fitrah inilah yang menuntun si bocah kepada kebaikan ketika menyimak kebenaran dari rahib dan membuang keburukan yang ada pada diri penyihir kafir. Kedua, diperbolehkan berdusta agar bisa selamat dari siksaan orang kafir pada waktu darurat. Kemudian yang ketiga, dengan fitrahnya si pemuda mengetahui bahwa kebenaran berada di pihak rahib, akan tetapi dia ingin menegakkan hujjah seperti Ibrahim manakala menegakkan hujjah atas kaumnya. Keempat, berdoa kepada Allah agar ditunjukkan kepada perkara yang hak dan agar bisa menjelaskan kebenaran serta mengikis keraguan dengan keyakinan. Ini adalah perilaku seorang mukmin di dalam setiap persoalannya. Dia selalu kembali kepada Allah. Kelima, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan dan membebaskan masyarakat dari kesulitan yang menimpa mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.